Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Learning. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul Learning. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluan yaitu latar belakang. Latar belakang penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam e-learning dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya, peningkatan akses pendidikan. E-learning berbasis AI berpotensi meningkatkan akses pendidikan bagi semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Platform e-learning dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kedua, personalisasi pembelajaran. AI dapat digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar bagi setiap siswa. Setiap AI dapat menganalisis data siswa seperti kinerja, akademik, gaya belajar, dan minat untuk memberikan konten, instruksi, dan umpan balik yang disesuaikan. Personalisasi ini dapat membantu siswa belajar lebih efektif dan mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. AI dapat digunakan untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Gamifikasi, simulasi, dan elemen multimedia lainnya dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar. Keterlibatan yang lebih tinggi dapat mengarah pada hasil belajar yang lebih baik. Keempat, mengoptimalkan peran guru. AI dapat membantu guru dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif seperti penilaian, penjadwalan, dan pelaporan. Hal ini membebaskan waktu guru untuk fokus pada interaksi yang lebih mendalam dengan siswa, memberikan bimbingan dan dukungan yang mereka butuhkan. Guru juga dapat menggunakan AI untuk wawasan tentang kinerja siswa dan mengidentifikasi area di mana mereka membutuhkan bantuan tambahan. Yang kelima, tantangan pendidikan tradisional. Sistem pendidikan tradisional menghadapi beberapa tantangan, seperti kekurangan guru yang berkualitas, rasio siswa guru yang tinggi, dan sumber daya yang terbatas. E-learning berbasis AI berpotensi mengatasi beberapa tantangan ini dengan menyediakan akses ke pendidikan berkualitas tinggi bagi semua siswa terlepas dari lokasi atau keadaan mereka. Faktor pendorong lainnya yaitu perkembangan teknologi AI yang pesat dan biaya yang semakin murah. Meningkatnya kesadaran akan manfaat e-learning, dukungan dari pemerintah dan organisasi pendidikan untuk mengadopsi teknologi baru dalam pendidikan. Penerapan e-learning berbasis AI masih dalam tahap awal, namun potensi untuk merevolusi pendidikan sangatlah besar. Dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan teknologi ini, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, efektif, dan bermanfaat bagi semua siswa. Yang kedua, rumusan masalah e-learning. Penerapan e-learning berbasis kecerdasan buatan atau AI menghadirkan beberapa peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga menimbulkan beberapa tantangan dan pernyataan yang perlu dikaji lebih lanjut. Berikut beberapa rumusan masalah yang perlu dipertimbangkan. Pertama, efektivitas dan efisiensi. Bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dalam e-learning? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa sistem e-learning berbasis? Ketiga, bagaimana mengukur dampak AI pada pembelajaran dan memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada potensinya? Bagaimana AI dapat digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa? Bagaimana sistem e-learning berbasis AI dapat beradaptasi dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda? Bagaimana mengatasi potensi bias dalam algoritma AI yang dapat menyebabkan personalisasi yang adil atau tidak akurat. Nah, yang keempat itu yaitu bagaimana AI dapat digunakan untuk mendorong interaksi dan kolaborasi antar siswa dalam lingkungan e-learning. Bagaimana AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan peran guru dalam e-learning tanpa menggantikan interaksi manusia yang penting dalam proses belajar mengajar. Bagaimana membangun keseimbangan antara penggunaan AI dan interaksi manusia dalam e-learning untuk memastikan pengalaman belajar yang holistik dan bermakna. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu masuk ke bab 2 pembahasan pengertian dari learning. Learning terdiri dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Pengertian learning secara harfiah, yakni sistem pembelajaran menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. Learning merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik secara khusus, yaitu internet, sebagai sistem pembelajarannya. Secara umum, learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Dalam praktek penerapannya, learning menggunakan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Secara umum, learning dilakukan menggunakan media berbasis internet dan website. Materi yang disajikan e-learning dapat berupa teks yang dibentuk dalam format dokumen, berbentuk video pembelajaran, berbentuk audio, ataupun suara penjelasan saja. Bahkan ada juga yang dalam bentuk streaming video di YouTube. Semua materi pembelajaran tersebut, baik itu bahan belajar secara catatan, kuis, dan ujian, dapat diakses melalui suatu situs website. E-learning juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Menurut Naidu 2006, learning biasanya mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi jaringan yang sengaja dibentuk untuk pengajaran dan pembelajaran. Learning didefinisikan oleh Bullen atau Jens pada 2007-176 sebagai proses mengajar dan diajar yang terjadi saat menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan, memfasilitasi, dan memungkinkan proses belajar meski terhalang jarak yang jauh. Hal ini berarti tidak ada lagi halangan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran lintas daerah atau bahkan lintas negara. Darmawan 2014-10 kembali mendefinisikan e-learning sebagai aplikasi berbasis internet yang mampu menghubungkan pendidik dan peserta didik secara online. Learning diciptakan untuk mengatasi segala halangan yang mungkin ditemukan tenaga pendidik dan peserta didik, yakni dalam hal ruang, waktu, keadaan, dan kondisi. Berkat adanya learning, maka sistem pendidikan dapat berjalan kapanpun dan dimanapun, serta mengabaikan dimensi ruang dan waktu. Masuk kita ke jenis-jenis algoritma learning. Algoritma learning adalah sekumpulan aturan yang digunakan oleh sistem machine learning untuk mengambil keputusan atau membuat prediksi. Algoritma ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama berdasarkan jenis data dan tugas yang ingin dicapai. Berikut ini adalah beberapa jenis algoritma learning umum yang digunakan. Ini ada survived learning. Survived learning adalah jenis algoritma learning yang paling utama digunakan. Algoritma ini dilatih dengan menggunakan data yang telah diberi label. Label ini menunjukkan nilai yang benar untuk setiap data point. Contohnya, data yang diberi label untuk survived learning dapat berupa email yang diberi label spam atau bukan spam. Selanjutnya, gambar yang diberi label kucing atau anjing, pasien yang diberi label sakit atau sehat. Oke, algoritma surveyed learning kemudian mempelajari hubungan antara data dan label dan menggunakan hubungan ini untuk membuat prediksi pada data baru yang tidak diberi label. Contohnya, algoritma surveyed learning yang dilatih dengan data email
dapat digunakan untuk mengklasifikasikan email baru sebagai spam atau bukan spam. Beberapa algoritma survei learning yang umum digunakan adalah regresi. Algoritma regresi digunakan untuk memprediksi nilai numerik seperti harga rumah atau suhu udara. Klasifikasi. Algoritma klasifikasi digunakan untuk memprediksi kategori seperti apakah email adalah spam atau bukan. Clustering. Algoritma clustering ini digunakan untuk mengkelompokkan data poin yang memiliki kesamaan. Terus unsupervised learning adalah jenis algoritma learning yang digunakan untuk mempelajari data yang tidak diberi label. Algoritma ini harus menemukan struktur atau pola dalam data tanpa diberitahu apa yang harus dicari. Contohnya, algoritma unsupervised learning dapat digunakan untuk mengkelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan berbelanjanya atau untuk mengidentifikasi anomali dalam data sensor. Terus, beberapa algoritma unsupervised learning yang umum digunakan adalah clustering. Algoritma clustering digunakan untuk mengkelompokkan data point yang memiliki kesamaan. Dimensionality reduction. Algoritma dimensionality reduction digunakan untuk mengurangi jumlah variabel dalam dataset. Association rule meaning. Algoritma ini digunakan untuk menemukan hubungan antar item dalam database. Langsung saja ke bagian reinforcement learning adalah jenis algoritma yang digunakan untuk melatih agen untuk mengambil tindakan dalam lingkungan tertentu. Agen menerima hadiah atau hukuman berdasarkan tindakan yang diambilnya, dan ia belajar untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan hadiahnya. Reinforcement learning sering juga digunakan dalam aplikasi seperti robotika dan game. Beberapa algoritma reinforcement learning yang umum digunakan adalah Q-learning. Q-learning adalah algoritma reinforcement learning yang digunakan untuk belajar nilai setiap tindakan di setiap keadaan. SARSA adalah algoritma reinforcement learning yang mirip dengan Q-learning, tetapi menggunakan informasi tambahan untuk memperbarui nilai tindakan. Terus ada deep Q-learning. Deep Q-learning adalah algoritma reinforcement learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk belajar nilai setiap tindakan di setiap keadaan. Jenis algoritma learning yang terbaik untuk digunakan untuk suatu sistem, untuk suatu tugas tertentu, tergantung pada jenis data yang tersedia, tugas yang ingin dicapai, dan sumber daya yang tersedia. Baik, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Bab 3, penutup. Keseimbangan. Menemukan keseimbangan dalam e-learning berbasis kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan IA membawa transformasi revolusioner dan dalam dunia e-learning, menghadirkan berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, penting untuk diingat bahwa AI bukan solusi ajaib dan penggunanya perlu diseimbangkan dengan cermat untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan potensi kerugiannya. Berikut beberapa poin penting untuk mencapai keseimbangan dalam e-learning yang berbasis AI. 1. Personalisasi yang tepat. EA dapat memberikan pengalaman belajar yang
personalisasi dengan menganalisis data siswa dan menyesuaikan konten, kecepatan, dan gaya belajar. Penting untuk memastikan personalisasi ini tidak melanggar privasi siswa untuk menciptakan stereotip. Guru harus selalu memiliki kendali atas data siswa dan algoritma personalisasi. 2. Dukungan dan interaksi manusia. IA tidak boleh menggantikan interaksi manusia yang penting dalam proses belajar mengajar. Guru harus tetap berperan aktif dalam membimbing, motivasi, dan memberikan umpan balik yang personal kepada siswa. IA dapat membantu guru dalam tugas-tugas administratif dan repetitif, membebaskan waktu mereka untuk fokus pada interaksi yang lebih mendalam dengan siswa. 3. Aksesibilitas dan inklusivitas. E-learning berbasis IA harus dirancang agar mudah diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan belajar khusus atau keterbatasan akses internet. Platform e-learning harus mendukung berbagai form materi pembelajaran dan menyediakan opsi non-digital untuk siswa yang membutuhkannya. Penting untuk memastikan bahwa IA tidak memperlebar kesenjangan pendidikan yang sudah ada. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Algoritma IA yang digunakan dalam e-learning harus transparan dan dapat dipahami oleh pengguna. Penting untuk mengetahui bagaimana data siswa yang digunakan dan bagaimana keputusan yang dibuat oleh sistem AI. Harus ada mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa IA digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tersebut. 5. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Efektivitas e-learning berbasis AI perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistemnya bekerja dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Penting untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan pakar untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. AI harus terus dikembangkan dan diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat memanfaatkan kekuatan AI untuk meningkatkan e-learning tanpa mengabaikan pentingnya interaksi manusia, aksesibilitas, privasi, dan akuntabilitas. E-learning berbasis AI yang seimbang dapat membuka peluang baru untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih personal, efektif, dan bermanfaat bagi semua siswa. Tentukan tujuan yang jelas. Tetap tujuan yang jelas dan terukur untuk penggunaan AI dalam e-learning. Pastikan tujuan tersebut selaras dengan tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentukan tujuan yang jelas atau tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk penggunaan AI dalam e-learning. Pastikan tujuan tersebut selaras dengan tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Pilih teknologi yang tepat. Pilih platform e-learning dan alat AI yang sesuai dengan kebutuhan dan penganggaran Anda. Pastikan alat tersebut aman, terjamin, dan mudah digunakan. 3. Siapkan data berkualitas. Siapkan data siswa dan pembelajaran berkualitas tinggi untuk melatih model AI. Pastikan data tersebut akurat, lengkap, dan bebas bias. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok learning kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.